Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Senang sekali kita kembali lagi untuk membahas tentang bahasa Inggris ya. Nah, untuk sekarang saya akan membahas untuk kelas 11 SMK. Oke, for today we are going to explain about comparative degree or degree of comparison. Jadi, komparatif itu adalah sebuah cara yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk membandingkan sesuatu ataupun benda ataupun hewan ya. Contohnya seperti ini. Nah, I have this book. It's about practical guide to develop HOTS. Ini ya, HOTS. And the second one is forward English. A book and B book. Ya, ini buku B, ini buku A. Nah, kalau kita bandingkan, buku A itu lebih kecil dibanding buku buku B ini lebih kecil dibandingkan dengan buku A. Ya. Nah, ataupun bisa kita membandingkannya dengan ketebalan. Contoh yang buku B itu lebih tebal dibandingkan dengan buku yang A. Ataupun bisa juga dengan harga. Contohnya buku B ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang buku A. Ya, itu hanya sebagian kecil contoh saja. Nanti kita bahas langsung di pembahasan. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu subscribe, like, and share this video, dan don't forget to turn on notification. Okay, let's get started right now. Okay, for today I will explain about comparative degree. Ya, but before it I will give you what is the meaning of comparative degree ya. Sebelumnya saya akan kasih tahu dulu pengertian dari comparative degree itu apa sih. Nah, jadi comparative degree itu yaitu jenis kedua dari degree of comparison yang mana menyatakan perbandingan tingkat lebih. Comparative degree yaitu menyatakan sifat atau keterangan suatu benda lebih daripada benda yang lain. Nah, contohnya tadi kan saya di awal sudah kasih tahu ya. Contohnya benda A itu lebih tinggi daripada benda B. Ya, atau benda B lebih berat daripada benda C. Ataupun benda C lebih mahal daripada benda D. Dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, kita ke rumusnya dulu. Nah, untuk yang pertama comparative degree itu ada yang disebutnya dengan positive, komparatif, and superlatif. Kita tulis dulu sini ya. Ada positif, and then komparatif, dan superlatif. The first, positif, komparatif, and superlatif. Nah, positif itu apa sih? Biasanya kalau positif itu digunakannya dengan menggunakan adjektif ya. Adjektif itu apa? Kata sifat. Contoh kata sifat ya. Adjektif ataupun adverb. Ya, adjektif ataupun adverb. Contoh saya kasih contoh dulu deh. Yang pertama contohnya clever. Clever, pintar. Nah, untuk comparative degree itu membandingkan dua benda ataupun hewan ataupun people ya. Contohnya clever. Nah, kalau yang namanya komparatif itu berarti kita menambahkan adverb atau adjektifnya itu kita tambahkan INR ya. Komparatif itu plus ER. And how about superlatif? Superlatif itu ditambah EST plus EST. Oke. Ya, berarti kalau clever itu menjadi cleverer untuk komparatif. Dan superlatifnya yaitu cleverest. Do you get it? Ya. Untuk komparatif it easy, tinggal kita kasih ER plus ER.
Kalau superlatif plus est. Kalau komparatif itu untuk membandingkan dua benda ataupun people ataupun sesuatu ya. Kemudian kalau the last one superlatif itu membandingkan satu dengan banyak. Nah, kita kasih langsung ke example aja ya. Example. Contoh komparatif. Komparatif membandingkan dua. Ingat ya, membandingkan dua. Contoh. Sinta is cleverer. And don't forget, yang namanya komparatif itu harus ditambah dengan than. Then ya, don't forget menggunakan then. Sinta is cleverer than Dewi. Kita bisa lihat yang namanya komparatif itu tadi saya bilang membandingkan dua orang ataupun benda. Nah, berarti membandingkan Sinta dengan Dewi. Ini adalah orang pertama dan ini adalah orang kedua. Berarti membandingkannya dua. Sinta is cleverer than Dewi. Sinta lebih pintar dibandingkan dengan Dewi. Ya. How about superlatif? Kalau superlatif berarti membandingkannya satu dengan banyak. Contoh, Sinta is the cleverest student in the class. Nah, Sinta is the cleverest student in the class. Membandingkan Sinta satu dengan banyak, yaitu student yang ada di kelas. Berarti kan lebih dari satu. Ya, kalau yang komparatif itu membandingkannya dua antara Sinta dan Dewi. Kalau yang superlatif itu membandingkannya satu dengan banyak antara Sinta dengan teman-temannya yang ada di kelas. Nah, jadi ini artinya Sinta is the cleverest student in the class. Sinta adalah siswa paling pintar di kelasnya, membandingkan satu dengan banyak siswa yang lainnya. I think, do you get it? Sampai sini paham? Oke, nah saya kasih next penjelasan ya. Oke, yang kedua yaitu easy. Nah, yang kedua adalah easy, mudah. Kalau komparatif ya, of course, become easier, ya, easiest. Oke, kalau kita mengikuti aturan yang ditambah er and est, easy itu menjadi easier, kemudian menjadi easiest, betul? Easier menjadi easiest. That's right. Kalau kita mengikuti aturan yang atas. Tetapi di sini jangan lupa, yang ini adalah false. False. Ya. Kalau easy, kalau adjektifnya ataupun adverbnya diakhiri dengan huruf y, ya, diakhiri dengan huruf y, y-nya itu adalah berubah atau melebur ya menjadi huruf i. Nah, berarti penulisannya adalah seperti ini. Berubah menjadi easier. Ya, jangan salah ya. Easiest. Mudah, lebih mudah, paling mudah. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Okay. I will give you example. Contoh, math is easier than English. Berarti membandingkan antara pelajaran matematika dengan pelajaran bahasa Inggris. Don't forget using than di sini ya. Kalau komparatif itu pasti menggunakan than. Math is easier than English. Matematika itu lebih mudah dibandingkan dengan bahasa Inggris. Itu untuk komparatif. How about superlatifnya? Berarti kita membandingkan matematika contohnya ya. Math is the easiest
lesson in school. Membandingkan matematika dengan pelajaran yang lainnya. Berarti dengan pelajaran bahasa Inggris, PKN, bahasa Indonesia, kemudian dengan seluruh pelajaran. Matematika is the easiest lesson in the school. Matematika adalah pelajaran paling mudah di sekolah. Ya, jadi paham sampai sini ya antara komparatif dan superlatif. Komparatif kita tinggal tambahkan i dan or. Kita tambahkan i dan or. Kemudian kalau superlatif kita tambahkan est. Kalau yang namanya komparatif itu pasti menggunakan than. Ya, than. Dan hanya membandingkan dua benda ataupun dua orang ataupun hewan ya. Kalau superlatif yaitu membandingkan satu dengan yang banyak. Oke? Ya, itu untuk pertama ya.